Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan membahas materi tentang penjualan angsuran aktiva tetap dan penjualan angsuran barang dagangan. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Niken Faikotul Muna, NIM 2019-12115. Yang kedua, Rika Amelia Safitri, NIM 2019-12123. Yang ketiga, Aulia Ainun Nadir, NIM 2019-12128. Yang keempat, Ainun Hoirun Nikmah, NIM 2019-12132. Yang kelima, Rini Setiawati, NIM 2019-12138. Selanjutnya adalah pembahasan materi tentang penjualan angsuran aktiva tetap dan penjualan angsuran barang dagangan. Penjualan angsuran aktiva tetap. Penjualan angsuran aktiva tetap adalah penjualan aktiva tetap seperti tanah, gudang, dan sejenisnya yang pembayarannya dilakukan secara bertahap dalam jumlah dan waktu yang telah ditentukan. Biasanya pembayaran angsuran ini mempunyai tata aturan atau persyaratan sebagai berikut. A. Pembayaran uang muka atau down payment. Pembayaran uang muka ini dilaksanakan secara tunai yang jumlahnya sebesar persentase tertentu dari harga jual aktiva tetap atau sebesar jumlah rupiah yang ditentukan. B. Pembayaran uang tunai periodik sebagai pembayaran angsuran. Biasanya pembayaran angsuran ini telah ditentukan sebelumnya atau dapat juga ditentukan besar kecilnya tergantung pada lamanya jangka waktu angsuran. Dalam penjualan angsuran aktiva tetap ini, hak pemilikan aktiva tetap biasanya masih berada di tangan si penjual dan baru beralih kepemilikannya kepada si pembeli bila jangka waktu angsurannya telah habis atau angsurannya telah lunas. Penjualan angsuran aktiva tetap dengan menggunakan metode laba diakui pada saat penjualan angsuran dilakukan. Apabila dalam pencatatan penjualan angsuran menggunakan metode laba diakui pada tahun penjualan, maka metode tersebut mempunyai ketentuan-ketentuan akuntansi sebagai berikut. A. Laba penjualan yang merupakan selisih antara harga jual dengan harga pokok diakui seluruhnya pada tahun dilakukannya penjualan angsuran aktiva tetap. B. Akibat adanya pengakuan laba seluruhnya pada tahun dilakukannya penjualan, maka pada tahun-tahun berikutnya sudah tidak ada pengakuan laba lagi. C. Penerimaan kas sebagai hasil penagihan penjualan angsuran tahun sebelumnya akan dicatat sebagai penerimaan kas dan mengurangi piutang angsuran. D. Hasil penagihan yang merupakan pelunasan piutang angsuran pada setiap kali angsur dianggap sebagai pengembalian pokok piutang angsuran. E. Apabila pembeli dibebani biaya bunga angsuran, pembayarannya dapat dilakukan bersama-sama dengan pelunasan piutang angsuran. Jumlah biaya bunga ini dapat dibayar terpisah dari pelunasan piutang angsuran dan dapat juga sudah termasuk dalam jumlah pelunasan piutang. Bunga ini oleh penjual diakui sebagai pendapatan bunga. Contoh 1, pada awal tahun 19A, PT Pratiwi Permai menjual 100 unit kapling tanah dengan harga pokok per kapling 14 juta, dijual dengan harga per kapling 20 juta. Penjualan tersebut dilakukan secara berangsur dan pembayarannya diatur sebagai berikut. 1. Pembayaran pertama dilakukan 6 bulan setelah transaksi dilakukan. 2. Pembayaran angsuran dilakukan 6 bulan setelah ditambah dengan biaya 10% per tahun dari saldo piutang angsuran. 3. Jangka waktu angsuran 5 tahun atau 10 kali angsuran. 4. Uang muka penjualan atau down payment ditentukan sebesar 200 juta. 5. Jumlah pelunasan piutang angsuran tidak termasuk biaya bunga. Berdasarkan pada contoh di atas, maka dapat ditentukan skedul pembayaran angsuran sebagai berikut. 1. Angsuran pertama dilakukan tanggal 1 Juli 19A, sedangkan angsuran kedua dilakukan tanggal 1 Januari 19B, dan seterusnya. Angsuran ke-10, yang merupakan angsuran terakhir, akan dilakukan pada tanggal 1 Januari 19E. Jurnal dan perhitungan yang harus dibuat oleh PT Pratiwi Permai adalah sebagai berikut. Tahun 1, pada tanggal 1 Januari 19A, pada saat penjualan, diterima uang muka sebesar 200 juta dan mencatat harga pokok piutang angsuran dan lainnya. Harga pokok sama dengan 50 kali 14 juta sama dengan 700 juta. Harga jual sama dengan 50 kali 20 juta sama dengan
1 miliar, laba penjualan 1 miliar dikurangi 700 juta sama dengan 300 juta. Dengan jurnal kas sebesar 200 juta dan piutang angsuran 800 juta terhadap tanah kapling 700 juta dan laba penjualan 300 juta. Pada tanggal 1 Juli 19A, penerimaan angsuran ke-1 besarnya 800 juta per 10 kali 10% kali 800 juta sama dengan 80 juta. Bunga dihitung sebagai berikut: 6 per 10 kali 10% kali 80 juta sama dengan 40 juta. Dengan jurnal kas sebesar 120 juta terhadap piutang angsuran 80 juta dan pendapatan bunga 40 juta. Pada tanggal 31 Desember 19A, A menyesuaikan adanya pendapatan dari angsuran kedua sebesar 800 juta dikurangi 80 juta kali 6 per 12 sama dengan 36 juta. Dengan jurnal piutang bunga sebesar 36 juta terhadap pendapatan bunga 36 juta. B membuat jurnal penutup akun 1989 untuk menutup laba penjualan dan pendapatan bunga dari angsuran ke-1 dan penyesuaian. Dengan jurnal laba penjualan sebesar 300 juta terhadap pendapatan bunga 76 juta dan rugi laba sebesar 376 juta. Pada tahun kedua, 1 Januari 19B, A membuat jurnal balik atau reversing entries untuk pendapatan bunga yang telah dicatat tanggal 31 Desember 1989. Dengan jurnal pendapatan bunga sebesar 36 juta terhadap piutang bunga sebesar 36 juta. B. Penerimaan angsuran kedua sebesar 80 juta dan pendapatan bunga sebesar 36 juta. Dengan jurnal kas sebesar 166 juta terhadap piutang angsuran 80 juta dan pendapatan bunga 36 juta. Pada tanggal 1 Juli 19B, penerimaan angsuran ketiga sebesar 80 juta, bunga dihitung sebagai berikut: 6 per 12 kali 10% kali 800 juta dikurangi 160 juta sama dengan 32 juta. Dengan jurnal kas sebesar 112 juta terhadap piutang angsuran 80 juta dan pendapatan bunga 32 juta. Pada tanggal 31 Desember 19B, A membuat penyesuaian adanya pendapatan bunga dari angsuran keempat sebesar 800 juta dikurangi 240 juta kali 6 per 12 sama dengan 28 juta. Dengan jurnal piutang bunga sebesar 28 juta dan pendapatan bunga sebesar 28 juta. B membuat jurnal penutup tahun 19B yang berasal dari pendapatan bunga angsuran ketiga dan penyesuaian. Dengan jurnal pendapatan bunga sebesar 60 juta terhadap rugi laba sebesar 60 juta. Dengan catatan, rekening piutang angsuran di dalam neraca akan disajikan dalam golongan aktiva lancar sertai penjelasan. Selanjutnya, pada tahun ketiga, tanggal 1 Januari 19C, membuat jurnal balik untuk pendapatan bunga yang telah dicatat pada penyesuaian tanggal 31 Desember 19B. Jurnalnya, pendapatan bunga didebit sebesar 28 juta rupiah, piutang bunga dikredit sebesar 28 juta rupiah. Penerimaan angsuran keempat sebesar 80 juta rupiah dan pendapatan bunga sebesar 28 juta rupiah. Jurnalnya, kas didebit sebesar 108 juta rupiah, piutang angsuran dikredit sebesar 80 juta rupiah, pendapatan bunga dikredit sebesar 28 juta rupiah. Tanggal 1 Juli 19C, penerimaan angsuran kelima sebesar 80 juta rupiah, bunga dihitung sebagai berikut: 6 per 12 kali 10% kali 800 juta dikurangi 320 juta sama dengan 24 juta rupiah. Jurnalnya, kas debit sebesar 104 juta rupiah, piutang angsuran dikredit sebesar 80 juta rupiah, pendapatan bunga dikredit sebesar 24 juta rupiah. Tanggal 31 Desember 19C membuat penyesuaian adanya pendapatan bunga dan angsuran keempat sebesar 800 juta dikurangi 400 juta kali 6 per 12 sama dengan 20 juta rupiah. Jurnalnya, piutang bunga didebit sebesar 20 juta rupiah,
pendapatan bunga dikredit sebesar 20 juta rupiah. Membuat jurnal penutup untuk mengakui pendapatan tahun 19C yang berasal dari pendapatan bunga angsuran kelima dan penyesuaian. Jurnalnya, pendapatan bunga didebit sebesar 44 juta rupiah, rugi laba dikredit sebesar 44 juta rupiah. Berdasarkan jurnal dan perhitungan dalam tabel dapat disimpulkan bahwa 1. Laba hanya diakui pada tahun terjadinya penjualan angsuran saja, sedangkan untuk tahun-tahun berikutnya, yaitu tahun 19B, tahun 19C, dan tahun-tahun selanjutnya, sudah tidak ada pengakuan laba lagi. Yang kedua, jurnal penyesuaian yang dibuat setiap tanggal 31 Desember setiap tahunnya adalah untuk mengakui pendapatan bunga yang sudah menjadi milik perusahaan. Tetapi pembayaran bunga oleh pembeli berulah pada hari berikutnya bersama-sama untuk pembayaran angsuran, yaitu tanggal 1 Januari. Akibatnya pada saat penyesuaian dibuat masih merupakan piutang bunga. Yang ketiga, apabila dibandingkan antara jurnal untuk tahun kedua dan ketiga, maka terlihat bahwa keduanya mempunyai jurnal yang sama. Demikian pula cara perhitungannya. Untuk tahun-tahun berikutnya, yaitu tahun keempat dan kelima, jurnal dan perhitungan yang dibuat oleh PT Pratiwi Permai akan sama seperti jurnal dan perhitungan pada tahun kedua dan tahun ketiga. Perbedaan yang ada hanya pada besarnya kas dan pendapatan bunga yang diterima, sedangkan jumlah piutang angsuran yang dilunasi, yaitu pokok angsuran, telah berjumlah 80 juta rupiah setiap kali angsuran. Selanjutnya, penjualan angsuran aktiva tetap dengan menggunakan metode laba diakui proporsionil dengan penerimaan kas dari pelunasan angsuran. Pada metode laba diakui proporsionil dengan penerimaan kas, ketentuan-ketentuan akuntansinya adalah sebagai berikut. A. Laba penjualan atau yang merupakan selisih antara harga jual dengan harga pokok yang timbul pada saat transaksi penjualan dilakukan, dimasukkan ke dalam rekening laba kotor belum direalisasi yang untuk selanjutnya dalam buku ini disingkat LKBD. B. Setiap akhir tahun, perusahaan mengakui adanya laba kotor sebesar presentasi laba kotor dikalikan jumlah kas yang diterima. Jumlah kas yang diterima ini tidak termasuk kas dari pendapatan bunga. Tetapi, bila ada uang muka, maka uang muka tersebut termasuk dalam jumlah kas yang diterima. C. Presentasi laba kotor dicatat dengan menggunakan rumus harga jual dikurangi harga pokok dibagi harga jual kali 100. D. Jumlah rupiah yang didapatkan dari perkalian antara presentase laba kotor dengan jumlah kas yang diterima adalah merupakan laba kotor yang direalisasi, yang untuk selanjutnya dalam buku ini disingkat LKD. E. Laba kotor yang direalisasi adalah yang digunakan untuk menyesuaikan LKBD dan LKD. Ini adalah merupakan laba yang diakui pada laporan laba rugi untuk periode yang bersangkutan. F. Pendapatan bunga dicatat dan diakui terdiri di luar laba kotor yang direalisasi. G. LKBD yang belum disesuaikan dengan LKD akan disajikan di dalam neraca pada sebelah pasifa, di bawah kelompok hutang. Sedangkan LKD akan disajikan di dalam laporan laba rugi sebagai laba periode yang bersangkutan. Selanjutnya, contoh kedua. Pada awal 19B, PT Suraji Motor menjual 5 buah mobil yang mempunyai harga pokok sebesar 7 juta rupiah dan dijual dengan harga 10 juta rupiah. Pembayaran pertama dilakukan secara tunai dengan uang muka pembayaran sebesar 2 juta rupiah dan sisanya diangsur selama 10 kali angsuran. Pembayaran dilakukan setiap 6 bulan sekali ditambah dengan biaya bunga sebesar 10% per tahun dari saldo pokok angsuran. Angsuran pertama dilakukan 6 bulan setelah transaksi penjualan dilakukan. Jumlah pelunasan angsuran tidak termasuk pendapatan bunga. Berdasarkan data penjualan angsuran di atas, PT Suraji Motor dapat membuat jurnal dan perhitungan sebagai berikut. Pada tahun ke-1, tanggal 1 Januari 19B, pada saat penjualan menerima uang muka sebesar 10 juta rupiah dan mencatat harga pokok serta mengakui adanya LKBD. Harga jual 5 kali 10 juta rupiah sama dengan 50 juta rupiah. Harga pokok 5 kali 7 juta rupiah sama dengan 35 juta rupiah. Jurnalnya, kas didebit sebesar 10 juta rupiah,
piutang angsuran didebit sebesar 40 juta rupiah, mobil dikredit sebesar 35 juta rupiah, LKBD dikredit sebesar 15 juta rupiah. Tanggal 1 Juli 19B, penerimaan angsuran ke-1 sebesar 40 juta rupiah dibagi 10 kali angsuran sama dengan 4 juta rupiah. Dan pendapatan bunga sebesar 2 juta rupiah yang berasal dari 6/12 kali 10% kali 4 juta rupiah. Jurnalnya, kas didebit sebesar 6 juta rupiah, piutang angsuran dikredit sebesar 4 juta rupiah, pendapatan bunga dikredit sebesar 2 juta rupiah. Tanggal 31 Desember 19B, penyesuaian terhadap pendapatan bunga sebesar 1.800.000 rupiah berasal dari 6/12 kali 10% kali 36 juta rupiah. Jurnalnya, piutang bunga didebit sebesar 1.800.000 rupiah, pendapatan bunga dikredit sebesar 1.800.000 rupiah. Penyesuaian LKBD menjadi LKD dengan cara sebagai berikut. Laba kotor 15 juta rupiah dibagi 50 juta rupiah kali 100% sama dengan 30%. Kas yang diterima dari penjualan angsuran selama tahun 1988 sebagai berikut. Uang muka sebesar 10 juta rupiah ditambah angsuran ke-1 4 juta rupiah sama dengan 14 juta rupiah. LKD 30% kali 14 juta rupiah sama dengan 4.200.000 rupiah. Jurnalnya, LKBD didebit sebesar 4.200.000 rupiah, LKD dikredit sebesar 4.200.000 rupiah. Membuat jurnal penutup untuk tahun 19B untuk menutup laba dan pendapatan bunga laba rugi. Jurnalnya, LKD didebit sebesar 4.200.000 rupiah, pendapatan bunga dikredit sebesar 3.800.000 rupiah. Rugi laba dikredit sebesar 8 juta rupiah. Selanjutnya, pada tahun kedua, tanggal 1 Januari 19C, membuat jurnal balik untuk mendapat bunga. Jurnalnya, pendapatan bunga didebit sebesar 1.800.000 rupiah, piutang bunga dikredit sebesar 1.800.000 rupiah. Penerimaan angsuran kedua sebesar 4 juta rupiah dan pendapatan bunga sebesar 1.800.000 rupiah. Jurnalnya, kas didebit sebesar 5.800.000 rupiah. Piutang angsuran dikredit sebesar 4 juta rupiah, pendapatan bunga dikredit sebesar 1.800.000 rupiah. Tanggal 1 Juli 19C, penerimaan angsuran ketiga sebesar 4 juta rupiah dan pendapatan bunga sebesar 1.600.000 rupiah. Berasal dari 6/15 kali 10% kali 32 juta rupiah. Jurnalnya, kas didebit sebesar 5.600.000 rupiah, piutang angsuran dikredit sebesar 4 juta rupiah, pendapatan bunga dikredit sebesar 1.600.000 rupiah. Tanggal 31 Desember 19C, penyesuaian terhadap pendapatan bunga sebesar 1.400.000 rupiah berasal dari 6/12 kali 10% kali 28 juta rupiah. Jurnalnya, piutang bunga didebit sebesar 1.400.000 rupiah, pendapatan bunga dikredit sebesar 1.400.000 rupiah. Menyesuaikan LKBD menjadi LKD dengan perhitungan sebagai berikut. Jumlah kas yang diterima angsuran kedua sebesar 4 juta rupiah ditambah angsuran ketiga sebesar 4 juta rupiah, jumlahnya 8 juta rupiah. LKD 30% kali 8 juta rupiah sama dengan 2.400.000 rupiah. Jurnalnya, LKBD didebit sebesar 2.400.000 rupiah. LKD dikredit sebesar 2.400.000 rupiah. Membuat jurnal penutup untuk tahun 19C untuk menutup laba dengan bunga ke rugi laba. Jurnalnya, LKD didebit sebesar 2.400.000 rupiah, pendapatan bunga dikredit sebesar 3 juta rupiah, rugi laba dikredit sebesar 5.400.000 rupiah. Tahun 7, tanggal 1 Januari, A membuat jurnal balik untuk pendapatan bunga penyesuaian tanggal 31 Desember. Jurnal pendapatan bunga terhadap piutang bunga 1.400.000. B. Penerimaan angsuran keempat sebesar 4 juta dan pendapatan bunga sebesar 1.400.000. Jurnal kas debit sebesar 5.400.000 terhadap piutang angsuran sebesar 4 juta dan pendapatan bunga sebesar 1.400.000. 8.
tanggal 1 Juli. Penerimaan angsuran kelima sebesar 4 juta dan pendapatan bunga sebesar 1.200.000 yang berasal dari 6/12 dikali 10% dikali 24 juta. Sehingga jurnal kas debit sebesar 5.200.000, piutang angsuran kredit 4 juta dan pendapatan bunga kredit sebesar 1.200.000. 9. Tanggal 31 Desember. A. Penyesuaian adanya pendapatan bunga sebesar 1 juta. Jurnal A. Piutang bunga terhadap pendapatan bunga sebesar 1 juta. B. Menyesuaikan LKBD menjadi LKD dengan perhitungan sebagai berikut. Kas dari angsuran keempat sebesar 4 juta, kas dari angsuran kelima sebesar 4 juta, jumlah yang diterima sehingga 8 juta. Sehingga jurnal LKBD terhadap LKD sebesar 2.400.000. C. Membuat jurnal penutup untuk tahun untuk menutup laba dan pendapatan bunga. Berdasarkan pada jurnal di atas, dapat disimpulkan penjelasan bahwa A. Laba penjualan akan diakui setiap tahun yang besarnya tergantung pada besarnya kas yang diterima pada tahun bersangkutan. B. Jurnal dan cara perhitungannya sama, yang berbeda pada jumlahnya pendapatan bunga yang semakin kecil karena saldo pokok piutang angsuran juga semakin kecil akibat sudah ada kegagalan pelunasan piutang angsuran aktiva tetap. Apabila pembeli tidak mampu untuk melunasi angsuran sampai lunas, maka laba yang diperhitungkan tidak dapat semuanya direalisasikan. Adanya kegagalan pelunasan ini, biasanya aktiva tetap ini terjual dimiliki kembali oleh di penjual dan aktiva tersebut dinilai sebesar nilai pasar pada saat aktiva tetap tersebut ditarik atau dimiliki kembali. Sedangkan jumlah pembayaran pelunasan angsuran yang telah dibayar oleh pembeli tidak dapat diminta kembali oleh pembeli. Besarnya laba atau rugi pemilik kembali yang akan diakui tergantung pada metode laba yang digunakan dengan ketentuan sebagai berikut. 1. Untuk metode laba diakui pada saat angsuran dilakukan, laba atau rugi dihitung dengan cara membandingkan nilai aktiva tetap yang dimiliki kembali dengan jumlah piutang angsuran yang belum dilunasi. 2. Untuk metode laba yang diakui proporsional, dengan penerimaan kas laba atau rugi dihitung dengan cara jumlah nilai aktiva tetap yang dimiliki ditambah pengurangan laba kotor. 4.3 Penjualan angsuran barang dagangan. Pengertian penjualan angsuran barang dagangan. Dalam penjualan angsuran barang dagangan, tingkat perputaran penjualannya lebih cepat bila dibandingkan dengan penjualan angsuran aktiva tetap. Oleh karena itu, maka di dalam penjualan angsuran barang dagangan tidak memperhitungkan tingkat bunga angsuran dan metode laba yang digunakan hanya satu metode, yaitu metode laba diakui proporsional dengan penerimaan kas. Ketentuan-ketentuan penjualan angsuran barang dagangan. 1. Pembayaran uang muka atau down payment. Pembayaran uang muka ini dilaksanakan secara tunai yang jumlahnya sebesar presentasi tertentu dari harga jual barang dagangan atau sebesar jumlah rupiah yang telah ditentukan. Saat pembayaran, uang muka dilakukan sesuai dengan perjanjian yang biasanya pada awal diadakan transaksi. 2. Pembayaran uang tunai periodik sebagai pembayaran angsuran. Besarnya pembayaran angsuran. Untuk transaksi penjualan angsuran barang dagangan, ketentuan akuntansinya adalah sebagai berikut. 1. Laba diakui sebesar presentase laba kotor dikalikan kas yang direalisasi dari penjualan angsuran. Kedua, piutang angsuran diberi tanda tahun terjadinya agar dapat diidentifikasi dengan jelas hubungannya dengan laba kotor yang direalisasi pada tahun yang bersangkutan dengan piutang tersebut. 3. Transaksi penjualan angsuran barang dagangan sering terjadi dari tahun ke tahun, sehingga di dalam neraca masing-masing piutang angsuran harus diberi tanda tahun. 4. Laba kotor belum direalisasi juga harus diberi tanda tahun agar jelas hubungannya dengan piutang angsuran tahun terjadinya. Kelima, pencatatan contoh soal berikut merupakan neraca per 1 Desember 1996 PT Kurniasari yang menjual barang dagangannya secara reguler dengan angsuran. PT Kurniasari neraca 1 Desember 1996. Transaksi-transaksi yang terjadi selama tahun 1996 pada PT Kurniasari.
1. Penjualan untuk tahun 1996 adalah terdiri dari penjualan reguler sebesar 2.400.000 dan penjualan angsuran sebesar 3 juta. 2. Jumlah piutang yang tertagih selama tahun 1996 adalah piutang reguler sebesar 800.000, piutang angsuran tahun 94 400.000, piutang angsuran tahun 95 600.000, piutang angsuran 96 800.000. Biaya-biaya operasi selama tahun 1996 adalah 400.000. 4. Penghapusan piutang untuk tahun 1996 sejumlah 500.000 yang terdiri dari 1. Penghapusan piutang reguler sebesar 200.000. 2. Penghapusan piutang angsuran tahun 1994 sebesar 200.000 dan penghapusan piutang angsuran pada tahun 95 sebesar 100.000. 5. Kebijaksanaan penjualan yang ditempuh oleh perusahaan adalah harga pokok penjualan berikut merupakan neraca dari PT Kurniasari tahun 1996 dengan jumlah balance yaitu 10.600.000. Keterangan 1. 1.200.000 ditambah 2.400.000 dikurangi 800.000 dikurangi 200.000 menghasilkan 2.600.000. 2. 800.000 dikurangi 400.000 dikurangi 200.000 menghasilkan 200.000. 3. 800.000 dikurangi 600.000 dikurangi 100.000 menghasilkan 100.000. 4. 1.200.000 ditambah 3 juta kurangi 800.000 sama dengan 3.400.000. 5. 2.400.000 dikurangi 3.840.000 menghasilkan 1.400.000. Keterangan 1. Mencatat penjualan reguler sebesar 2.400.000 dan penjualan angsuran sebesar 3 juta. Jurnal debit piutang reguler 2.400.000, piutang angsuran 3 juta. Dan kreditnya penjualan reguler 2.400.000, penjualan angsuran 3 juta. Keterangan kedua, mencatat piutang yang berhasil ditagih selama tahun 1996. Jurnal debit kas 2.600.000, kredit piutang reguler 800.000, piutang angsuran tahun 94 800.000, piutang angsuran tahun 95 600.000, piutang angsuran tahun 96 800.000. Keterangan 3, mencatat biaya operasi selama tahun 1996 sebesar 400.000. Jurnal biaya operasi 400.000 sebagai debit, kas sebagai kredit 400.000. Keterangan 4, penghapusan piutang angsuran akan mempengaruhi besarnya LKBD, akan didebit sejumlah persentase laba kotor dikalikan dengan jumlah piutang angsuran yang akan dihapus. Jurnal penghapusan piutang sebagai debit 435.000, LKBD tahun 94 debit 440.000, LKBD tahun 95 debit 25.000. Kreditnya piutang reguler 200.000, piutang angsuran tahun 94 200.000, piutang angsuran tahun 95 100.000. Keterangan kelima, pada tanggal 31 Desember tahun 96 mencatat jurnal penyesuaian meliputi HPP. B. Mencatat LKBD. C. Menyesuaikan LKBD dengan LKD. Jurnalnya A. HPP reguler sebesar 1.440.000 sebagai debit, HPP angsurannya 2.400.000 sebagai debit. Kreditnya persediaan barang yaitu 3.840.000. B. Penjualan angsuran sebesar 3 juta sebagai debit, kreditnya HPP angsuran 2.400.000, LKBD tahun 96 600.000. C. Debitnya LKBD tahun 94 80.000, LKBD tahun 95 150.000, LKBD tahun 96 160.000, dan kreditnya LKD yaitu 390.000. Keterangan keenam yaitu membuat jurnal menutup biaya operasi, penghapusan piutang, HPP reguler, menutup reguler, dan menutup LKD. Jurnalnya debit sebagai LKD yaitu 390.000, penjualan regulernya 2.400.000 sebagai debit, kreditnya biaya operasi 400.000, penghapusan piutang kredit 435.000, HPP reguler
1.440.000, laba rugi 515.000. PT Kurniasari laporan laba rugi periode 31 Desember tahun 1956 dengan penjualan reguler sebesar 2.400.000, HPP reguler 1.440.000, ketemu laba total penjualannya 960.000. Angsuran penjualannya 3 juta, HPP-nya 2.400.000, ketemu laba total penjualan 600.000. Total dari penjualan reguler dan angsuran 5.400.000, total dari HPP-nya 3.850.000. Kemudian total laba total penjualan 1.560.000. Dikurangi dengan LKBD angsuran tahun 1956 yaitu 960.000 reguler dan angsuran LKBD tahun 96 yaitu 160.000, totalnya yaitu 1.120.000. LKD penjualan tahun 96 ditambah realisasi LKD tahun 94 dan 95 yaitu 230.000, berarti jumlahnya 1.350.000. Biaya operasinya 400.000, penghapusan piutang 435.000, berarti jumlah biaya tahun 96 yaitu 835.000, laba bersih tahun 96 yaitu 515.000. PT Kurniasari laporan laba rugi periode 31 Desember tahun 1956. Laba yang ditahan per 1 Desember yaitu 2.560.000, laba bersihnya dari laporan laba rugi yaitu 515.000, berarti ditambah yaitu jumlah laba yang ditahan per 31 Desember tahun 1956 berjumlah 3.075.000. Jumlah laba yang ditahan sebesar 3.075.000 ini tampak dalam neraca PT Kurnia. Jadi dapat disimpulkan bahwa penjualan angsuran barang dagangan hanya menggunakan satu metode pengakuan laba, yaitu laba diakui secara proporsional dengan penerimaan kas, dan apabila terjadi kegagalan dalam penjualan angsuran, maka kegagalan tersebut diikuti dengan pengurangan pada LKBD tahun yang bersangkutan. Masalah pemilikan kembali barang dagangan. Berdasarkan contoh soalnya, perhitungan dan pencatatan yang harus dibuat toko basri sebagai berikut. Persediaan barang dagangan yang dimiliki kembali sebagai debit 140.000, laba total yang belum direalisasi 48.000. Kreditnya piutang penjualan angsuran 160.000, laba pemilikan kembali 28.000. Perhitungannya, satu sisa piutang angsuran yang belum dilunasi 400.000 dikurangi 240.000 sama dengan 160.000. Tingkat laba totalnya 30%, berarti laba total yang belum direalisasi sama dengan 30% dikali 160.000 sama dengan 48.000. 2. Laba pemilikan kembali sama dengan nilai persediaan yang dimiliki kembali ditambah LKBD dikurangi dengan piutang yang dibatalkan sama dengan dalam kurung 140.000 ditambah 48.000 dikurangi 160.000, ketemunya 28.000. Masalah tukar tambah trade-in dalam penjualan angsuran. Dalam motor prana, melayani tukar tambah mobil yang menjual mobil dagangnya. Seorang konsumen menginginkan sebuah mobil baru dengan cara menukarkan sebuah mobil miliknya sebagai uang muka. Perjanjiannya yaitu harga mobil bekas 3 juta, mobil baru 10 juta, harga pokok mobil baru 8 juta, sedangkan toko prana mempunyai data mengenai perkiraan biaya revisi dan harga jualnya. Perkiraan biaya perbaikan 200.000, harga jual setelah perbaikan 3.250.000, laba kuartal rata-rata penjual mobil 20%. Toko prana sebagai penjual akan membuat perhitungan dan jurnal mengenai tukar tambah sebagai berikut. Nilai mobil bekas disetujui 3 juta, nilai jual setelah perbaikan disetujui 3.250.000. Dikurangi laba kotor rata-rata 20% dikali 3.250.000 sama dengan 650.000. Perkiraan perbaikan 200.000. Perkiraan harga pokok 2.400.000, cadangan selisihan harga pertukaran 600.000. Setelah membuat perhitungan tersebut, maka dalam uraian itu dijelaskan bahwa barang bekas dicatat sebesar perkiraan harga pokok. Jurnalnya yang dibuat toko prana. A. Mobil bekas debit 2.400.000, cadangan selisihan harga pertukaran debit 600.000, piutang angsuran debit 7 juta.
Kreditnya penjualan angsuran 10 juta. B. Harga pokok mobil debit 8 juta, kreditnya persediaan mobil 8 juta. Apabila dalam perjanjian ditentukan adanya pembayaran jumlah uang tunai, maka besarnya piutang angsuran akan dipengaruhi oleh besarnya uang tunai yang dibayarkan. Misalkan contoh tersebut diadakan menyerahkan mobil bekas pakai pemiliknya sebesar 1.750.000, maka jurnalnya A. Kas 1.750.000 debit, mobil bekas debit 2.400.000. Debit cadangan selisih harga pertukaran 600.000, piutang angsuran 5.250.000, kemudian kreditnya penjualan angsuran 10 juta. B. Harga pokok mobil 8 juta sebagai debit, kreditnya persediaan mobil 8 juta. Berdasarkan jumlah tersebut, besarnya piutang angsuran menjadi berubah setelah rekening piutang angsuran dapat ditentukan besarnya. Maka, prosedur perhitungan dan pencatatannya penjualan angsuran aktiva tetap atau penjualan angsuran barang dagang lainnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan penulisan dan pengucapan, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.